Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti program Hidup Sehat Pilihan Kita. Selamat mendengarkan. Membuat wajah berseri, diet yang seimbang, tubuh terlihat indah, udara yang bersih, jadikan hidup semangat, pengendalian diri, itu pemenang sejati. Hidup sehat, anugerah Tuhan. Hidup sehat, sangat berharga. 10 hukum kesehatan. Hidup sehat. Kita akan membagi pembahasan kita, pembelajaran kita dalam 5 kategori, yaitu nutrisi, olahraga, efek jam tidur, stres, dan aktivitas otak kepada penyakit Alzheimer. Nah, sekarang kita mulai dengan nutrisi. Makanan, apa yang kita makan sehari-hari. Fakta menariknya adalah otak ini beratnya hanya sekitar 2% dari total berat badan kita. Misalnya, kita berberat badan 50 kilo, itu cuma 1 kiloan ya otak kita. Nah, tapi yang menariknya adalah otak kita itu menggunakan 25% dari kalori yang kita makan. Jadi efeknya apa yang kita makan buat otak itu sebenarnya besar sekali. Dan kalau misalnya pilihan makanan kita kurang bijaksana untuk jangka panjang, efeknya ternyata besar juga buat otak. Dikatakan oleh penulis buku The Alzheimer Solution, dia katakan sebagai dokter dan peneliti gaya hidup, kita tidak dapat melebih-lebihkan pentingnya makanan untuk kesehatan otak. Sejauh ini, merupakan faktor gaya hidup yang paling penting. Menarik. Mungkin banyak yang berpikir, oh ya kalau saya makan, efeknya, kalau saya makannya kurang sehat, efeknya kepada obesitas, kepada penyakit jantung, kepada diabetes. Tapi jarang yang berpikir bahwa apa yang kita makan itu efeknya juga langsung buat otak. Dan dikatakan, pilihan diet yang kita buat setiap hari mempengaruhi pencegahan, penundaan, atau perkembangan penurunan fungsi kognitif. Jadi, kita mau belajar hari ini, makannya seperti apa yang paling baik buat otak sehingga kita menurunkan resiko terhadap penyakit Alzheimer. Makanan yang terbaik adalah sayuran, buah-buahan, biji-bijian, kacang-kacangan, makanan nabati. Itu intinya. Kenapa? Karena ketika kita mengkonsumsi makanan-makanan nabati, di situ ya ada foto, ada sup tahu, ada sup tempe dengan macam-macam sayur, ada macam buah-buahan. Ini kreasi yang kita buat di Rumah Sakit Advent Bandung. Lemak darah kita bisa menurun. Gula darah kita juga akan menurun. Kita bisa mengontrol gula darah kita dengan makanan-makanan seperti ini. Lalu, makanan-makanan nabati juga bisa menurunkan peradangan di dalam tubuh kita. Karena inilah yang menyumbangkan atau meningkatkan resiko kita terhadap penyakit Alzheimer's disease ini. Kita bisa lihat juga dari penelitian Adventist Health Study 2 di Amerika Serikat dan Kanada menunjukkan bahwa orang-orang yang vegan yang mengkonsumsi makanan nabati 100%, tidak mengkonsumsi makanan hewani, resiko diabetesnya paling rendah. Dan dengan resiko diabetes yang paling rendah, resiko penyakit Alzheimer juga lebih rendah lagi. Kita perlu lihat penelitian juga dari Brazil. Ketika dibandingkan orang-orang yang vegetarian dengan orang-orang yang omnivora, orang-orang vegetarian itu yang memiliki hipertensi hanya 7,4%, dibandingkan dengan orang-orang yang omnivora itu ada 47,7% orang yang memiliki hipertensi. Jadi, dengan memiliki pola makan yang lebih sehat, yang berfokus kepada pola makan nabati, ini dapat menurunkan resiko kita terhadap penyakit Alzheimer's disease. Ini makanan-makanan yang sangat perlu kita hindari bila mana kita mau menurunkan resiko Alzheimer's disease. Yang pertama, processed foods, makanan olahan, makanan bungkusan, processed meat seperti sosis, nugget, dan yang lainnya. Daging merah, meat, daging unggas juga, gorengan, margarin atau butter, alkohol, dan minuman manis. Kenapa? Oleh karena ketika kita mengkonsumsi makanan-makanan seperti ini, tingkat inflamasi atau peradangan di dalam tubuh kita itu terjadi atau meningkat,
lalu gula darah juga meningkat, lemak darah juga meningkat. Dan inilah yang menjadi cikal bakal atau penyumbang kepada penyakit Alzheimer's disease itu sendiri. Penelitian dari Rotterdam tahun 2018 juga menyatakan dengan lebih jelas lagi, menyimpulkan bahwa pola makan nabati dan lebih sedikit hewani dapat menurunkan resiko resistensi insulin, pradiabetes, dan diabetes tipe 2. Jadi, sekali lagi, pola makan nabati terbaik apakah itu untuk mencegah diabetes dan juga ternyata mencegah untuk Alzheimer's disease. Apa sih sebenarnya efek kalau kita banyak makan minuman manis atau makanan manis buat otak? Saya kutip dari buku The Alzheimer Solution, dikatakan sebuah laporan tahun 2017 tentang Framingham Longitudinal Study menemukan bahwa konsumsi gula yang tinggi dikaitkan dengan volume otak dan hipokampus yang rendah. Individu yang mengkonsumsi lebih banyak gula mengalami penurunan volume otak yang lebih besar selama 2 tahun. Wow! Kalau misalnya kita ini banyak minum atau makan makanan yang manis, ternyata volume otak kita juga bisa berkurang. Menarik, ya. Dan ini perlu sangat-sangat kita perhatikan. Perhatikan anak-anak kecil, anak-anak di keluarga kita, di lingkungan kita. Kalau kita biarkan mereka makan makanan dan minum minuman yang manis dari kecil, apa efeknya buat otak mereka? Lalu, ini juga efek dari obesitas ternyata ada juga untuk kepada penurunan fungsi kognitif. Ditemukan bahwa orang-orang yang obesitas itu volume dari white matter, salah satu bagian dari otak yang banyak saraf di situ, itu juga berkurang. Ya, dan juga obesitas ternyata menimbulkan stres pada otak dan juga ke seluruh tubuh kita. Menarik. Jadi buat yang kelebihan berat badan atau obesitas, ajakannya, ayo kita turunkan berat badan kita supaya fungsi kognitif juga kita lebih baik. Saraf-saraf di otak kita juga lebih baik. Dan sekali lagi penelitian dari Adventist Health Study 2 menunjukkan bahwa orang-orang yang memiliki pola makan nabati, yang vegan, itu memiliki berat badan yang normal, sisanya berlebih. Ya, semakin kita banyak konsumsi makanan hewani, makanan proses, berat badan kita juga cenderung meningkat. Perlu hati-hati. Itu soal makanan, dan kita bagian yang terakhir di sini mengenai Alzheimer's disease dan olahraga. Ada nggak sih peran dari gerak badan olahraga untuk mencegah terjadinya pikun atau Alzheimer's disease ini? Ditemukan yang terjadi pada saat kita olahraga adalah satu, aliran darah ke otak itu menjadi lancar, dan itu bagus banget buat kesehatan otak. Memperbaiki integritas dari white matter atau bagian otak yang penuh dengan saraf-saraf di sana. Pembuatan sel-sel otak yang baru atau proses neurogenesis itu juga terjadi ketika kita olahraga. Ketika kita olahraga, produksi BDNF, Brain Derived Neurotrophic Factor, salah satu senyawa di dalam otak kita yang membantu pertumbuhan saraf itu juga diproduksi lebih banyak. Dengan berolahraga, tingkat peradangan atau inflamasi itu bisa menurun. Olahraga juga mengontrol gula darah kita, dapat juga menurunkan lemak darah kita. Jadi efeknya banyak sekali yang ternyata bisa menurunkan resiko kita terhadap penyakit Alzheimer. Ini dari penelitian yang lain menunjukkan bahwa ternyata penelitiannya sudah banyak sekali bagaimana olahraga itu bisa menurunkan resiko kita terhadap pikun. Jadi ayo kita gerak badan. Gerak badan, ini koneksi-koneksi saraf di otak kita itu dipererat, diperkuat ketika kita olahraga. Kita pikir mungkin banyak hal ini saraf-saraf di otak kita bisa diperkuat oleh karena kita belajar, kita baca buku, betul. Tapi dengan kita gerak badan, ternyata kita sedang melakukan hal yang sangat baik buat otak kita juga. Jadi ketika kita olahraga, kita lagi menjaga kesehatan otak kita juga ya. Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan program Hidup Sehat Pilihan Kita. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Istirahat yang cukup membuat wajah berseri. Diet yang seimbang, tubuh terlihat indah. Udara yang bersih, jadikan
hati. Hidup sehat, anugerah Tuhan. Hidup sehat, sangat berharga. 10 hukum kesehatan. Hidup sehat.